Selamat sore guys. Sekarang ini saya berada di rumah tinggal Ketua Tanfidz MWC NU Tempuran. Inilah figurnya. Selamat sore bro. Selamat sore juga, sehat walafiat. Ya, ini saya manggilnya bro karena masih kultur mudanya masih nampak, sekalipun sebetulnya di sini disebut Mbah juga ya. Iya, Mbah Nom. Mbah Nom. Iya, Mbah Carik gitu ya. Iya. Mbah Carik Sidoagung. Tempo hari saya sowan ke tempat Pak Bambang, Ketua Tanfidz MWC NU Sawangan. Beliau itu punya ini kerentek, bukan semua kerentek, tapi sudah sedang dilaksanakan BUMNU. Apakah di Tempuran ini juga ada itu? Ya, alhamdulillah BUMNU di Tempuran sudah kita resmikan pada tanggal 17 Agustus. Sudah. Ya. Pada tahun 2020. Ya. Dan pelan-pelan kita sudah mulai berjalan. Ini ada kebutuhan rumah tangga, kemudian juga kebutuhan anak-anak perempuan seperti pembalut dan macam-macam. Kemudian kita juga sekarang memulai dengan pemasaran gas LPG, juga bagnu, kemudian minyak goreng, juga gula pasir, dan masih banyak yang lain. Itu artinya kan untuk pemberdayaan, tetapi juga untuk kesejahteraan warga NU itu mungkin? Ya, memang sebetulnya kan NU itu organisasi terbesar dan terkaya. Pertama adalah kaya umat. Cuman manusia di NU ini sangat banyak belum termanajemen secara bagus. Nah, kalau manajemen ini akan dimulai dari kapan, dari apa? Pintu yang paling tepat adalah pemberdayaan ekonomi. Karena orang ibadah itu tentu butuh ekonomi. Kita butuh kebutuhan sehari-hari. Kenapa kita harus belanja kepada orang lain selain non-muslim? Padahal kita ini orang muslim yang sangat banyak, berpotensi, SDM-nya sangat cukup, tapi kenapa belum? Lah, maka dengan adanya BUMNU ini semoga bisa menjadi pintu pembukaan kesejahteraan Jamiah Nahdlatul Ulama, juga sebagai bentuk kemandirian umat. Jadi besok namanya NU itu akan mandiri, tidak menggantungkan pada pihak ketiga, pemerintah dan macam-macam, karena umatnya sudah diperdayakan. Cuman kita membutuhkan manajerial yang sangat tangguh saja, dan boleh dikatakan istiqomah, sabar, ikhlas untuk berjuang. Nah, sekarang kalau boleh saya urun ide ya, kalau NU itu mendirikan misalnya Numart, itu bagaimana kira-kira? Sebetulnya Numart itu perkembangan daripada BUMNU lah, karena BUMNU kalau di kami ini menjadi induk di pemberdayaan ekonomi. Nanti yang mengembangkan melalui tokonya langsung, yaitu dengan Numart. Ini sudah kita agendakan bahwa kantor NU itu yang bawah nanti akan kita gunakan untuk pertokoan. Kemudian lantai atas untuk kegiatan organisasi. Sudah teragenda. Cuman semuanya butuh proses. Kita akan menjalani semuanya. Dan kita juga selalu minta bimbingan dari PC, karena kalau semua MWC nanti BUMNU ini berjalan, ya secara otomatis NU ini akan mandiri. Betul akan mandiri. Ini ada lagi satu pertanyaan. Ini harus dicetar pertanyaan yang moga-moga pertanyaan saya ini juga kontekstual dan universal. Orang-orang Eropa ini kok banyak yang ke markasnya NU. Sebetulnya ada apa dengan NU itu loh? Ya, kalau boleh dikatakan secara jujur, mereka adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Terbuka hatinya, ternyata NU itu menjadi organisasi perdamaian dunia, bukan di Indonesia. Maka orang-orang sekarang non-muslim juga sudah mulai melirik dan tertarik dengan NU. Karena apa? Dipahami, disadari. Kalau non-muslim masuk ke Islam itu berarti karena cerdas. Tapi kalau orang muslim keluar dari NU, dari Islam, berarti karena beras. Itu saja bahasanya. Guys, ini bincang-bincang yang santai, yang rileks, tetapi semoga insya Allah menginspirasi. Indonesia ini kan situasinya lagi kayak gini. Saya mendaulat Mas Bro ya untuk memberi pesan atau ya input untuk anak-anak muda Indonesia. Monggo. Ya, khususnya untuk anak-anak muda itu generasi kita, maka baik dan tidaknya pemuda itu tergantung kita.
Kemudian baik dan tidaknya negara dunia ini besok tergantung pemuda. Kita ada di level tengah-tengah. Kita bisa memanajemen pemuda atau tidak. Kalau kita bisa memanajemen, maka akan menjadi pimpinan-pimpinan yang soleh, pimpinan yang tangguh, ya perjuangan kita. Kalau tidak, jangan diharapkan kita besok akan diperhatikan oleh generasi muda. Maka generasi muda menjadi harapan bangsa untuk menjaga NKRI dan melestarikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tugasnya adalah membimbing, membina para kader-kader muda agar jangan sampai salah didik. Kalau salah didik, mesti akan salah langkah. Kalau salah langkah, otomatis akan membuat bubrah. Itu saja sekali. Nah, satu lagi ya, Mas Bro ya. Saya mengikuti akun YouTube-nya Mas Ganjar Pranowo tentang penyatuan tanah dan air di Kalimantan itu sebagai titik awal pembangunan ibu kota Nusantara. Kalau respon panjenengan bagaimana coba? Kalau saya sangat setuju sekali, karena memang negara sudah seperti ini, kondisinya sudah seperti ini. Pemerintah di DKI Jakarta ini sudah koyo-koyo sudah tidak nyaman. Sumpah karena gitu ya? Saking padatnya arus lalu lintas dan manusia. Maka kalau dipindahin sebetulnya kan hanya melanjutkan saja. Ini juga sudah menjadi agenda Gus Dur pada saat menjadi presiden. Sudah ada agenda bahwa pemerintahan pusat itu harus dipindah di Kalimantan. Nah, di sana masih sangat ladang, masih sangat luas, kebutuhannya insya Allah akan terpenuhi. Andai kata ada orang-orang yang tidak senang, di dunia tidak pernah ada yang sempurna. Maka sekali lagi saya selaku masyarakat Indonesia sangat setuju dan mendukung perpindahan ibu kota Indonesia di Kalimantan itu. Semoga lebih baik dan lebih manfaat. Itu artinya menyokong secara spiritual dan doa gitu ya. Iya, kita kan saling membantu lah. Apa yang akan kita bantukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan posisi. Dan bagi orang yang ada di atas, jangan pernah meremehkan bantuan-bantuan yang sedikit. Bahasanya begini, orang punya bego, punya kapal tidak minyak, tapi dia tusuk gigi. Jangan menghina dengan tusuk gigi. Makanya saling menghargai, saling menghormati sesama manusia, karena kemampuannya tidak akan salah. Toleransi, saling menghargai, semua mesti ada manfaatnya, karena Allah menakdirkan seperti itu. Oke, terima kasih guys. Itu saja bincang-bincang singkat saya dengan Ketua Tanfiz MWC NU Tempuran ya. Ini di rumah beliau di Dusun Singosari. Wah, ini Sidoagung Tempuran ya. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Nah, pesan Mbah Gemblung ya, jaga kerukunan di lingkungan masing-masing, di lingkungan kerja, di lingkungan instansi, di lingkungan pendidikan, di pasar atau di mana saja, jaga kerukunan dan jaga persatuan. Salam rukun salawase dan salam kebangsaan. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.